Jadi intinya gini, pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPRD. Pak Dedi, kemana Pak Dedi? Bukan jalan sendiri. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Siap, terima kasih. Jangan mundur Kang Dedi, terus maju aja lah. Kami juga tidak perlu diwakili kalau memang sudah baik pemerintahannya gitu kan. Nggak perlu DPR ya. Kalau DPR tidak ada gunanya ya buat apa gitu kan. Saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out. Enak aja walk out. Kerja woi. Kalian kira yang gaji kalian itu ketua partai. Kalau kalian memang punya integritas, ya tunjukin. Jangan baperan. Gini nih, kalau sidang cuma membawa aspirasi dari partai, bukan aspirasi dari rakyat. Giliran gak sesuai dengan kepentingan partai, walk out kalian. Ya silakanlah kalau kalian mau walk out. Tapi ingat, gaji dan tunjangan jangan diambil ya. Kan kalian gak kerja. Mendingan kalian gak kerja daripada kalian kerja cuma nyusahin rakyat ujung-ujungnya. Gimana menurut kawan-kawan? Jadi, fraksi PDIP DPRD walk out dari rapat karena tersinggung oleh sikap Kang Deddy Mulyadi. Katanya beliau tidak menghargai DPRD, tidak beretika. Oke, mari kita bahas. Kalau DPRD merasa tersinggung karena Kang Deddy Mulyadi lebih banyak kerja di lapangan daripada duduk manis di ruang rapat, ya maaf, mungkin cermin di rumah harus dibersihkan. Kang Deddy itu tiap hari turun ke pasar, ke desa, ke gang sempit, dengar langsung keluhan rakyat. Sementara sebagian dewan sibuk nyusun argumen, bukan solusi. Klarifikasi, baik. Tapi kapan terakhir kali DPRD memberi klarifikasi ke rakyat? Soal jalan rusak yang nggak ditanganin bertahun-tahun. Soal anggaran yang nggak nyentuh kebutuhan rakyat. Atau soal rapat-rapat yang seringnya hanya formalitas. Kalau hari ini ada satu tokoh yang dicintai rakyat karena kerja nyatanya, lalu kalian merasa tersingkir dan walk out. Maaf ya, itu bukan harga diri, itu ego, dan rakyat bisa membedakan mana pemimpin yang bekerja, mana yang cuma baper. Jangan bawa nama institusi untuk lindungi kepentingan pribadi. Jangan bicara etika kalau lupa kerja buat rakyat. Marwah DPRD itu dijaga dengan kerja dan keteladanan, bukan dengan aksi walk out karena tersinggung. Rakyat tidak butuh drama, rakyat butuh solusi. Jawa Barat istimewa, Indonesia maju. Hei, para anggota DPRD Jawa Barat, terutama dari fraksi Partai PDIP Perjuangan. Kalian kayak anak kecil, kekanak-kanakan, kayak bocah ingusan. Memalukan, tahu nggak? Oke guys, kemarin fraksi Partai PDIP Perjuangan ya DPRD Jawa Barat melakukan aksi walk out cuma karena merasa tersinggung dengan pidato dari Kang Deddy Mulyadi beberapa waktu yang lalu saat musrenbang di Cirebon ya. Ya, menurut mereka pidato tersebut, kata-kata Kang Deddy Mulyadi membuat mereka tersinggung. Mereka merasa seperti kurang dihargai, kurang dihormati. Sejak kapan kalian merasa terhormat, merasa berharga? Kalian di mata masyarakat itu udah gak terhormat, udah gak berharga ya. Justru kita ini pengen anggota DPRD itu dibubarkan aja. Aduh. Lalu yang berikutnya guys ya, kita harus melihat kembali kira-kira seperti apa penyampaian atau pidato dari Kang Deddy Mulyadi sampai membuat para anggota DPRD terutama dari fraksi Partai PDIP Perjuangan ini merasa tersinggung seperti anak kecil ya. Nanti saya akan tampilkan videonya. Tetapi intinya dalam video tersebut Kang Deddy Mulyadi menyinggung soal bangunan liar atau penggusuran rumah di bantaran sungai atau di kali-kali agar aliran sungai atau aliran kali itu menjadi lancar ya, bangunan-bangunan liar itu harus diratakan, digusur. Nah, menurut Kang Deddy Mulyadi, kalau pengerjaan itu menunggu keputusan bersama dengan DPR, harus bermusyawarah, harus melakukan rapat, itu akan bertele-tele, prosesnya akan lama. Ya, bisa jadi satu eksekusi di lapangan kalau melalui DPRD itu tidak mungkin bisa dilakukan pada saat hari itu juga.
pasti akan jadinya bulan depan, tahun depan ya. Sampai dengan masa selesai jabatan Kang Deddy Mulyadi bisa saja itu tidak tereksekusi. Karena apa? Karena proses aturannya terlalu berbelit-belit, terlalu lama guys. Makanya timbullah inisiatif dari Kang Deddy Mulyadi untuk langsung eksekusi, langsung mengerjakan ya, tanpa perlu omon-omon terlalu lama, langsung dikerjakan, langsung dibereskan. Nah, hai para anggota dewan, terutama dari fraksi Partai PDI Perjuangan, masa cuma gitu aja kalian lantas merasa tersinggung, lantas kemudian bersikap seperti anak kecil ya? Kalian itu kan wakil rakyat, dipilih oleh rakyat, dan bekerja untuk siapa? Untuk rakyat, bukan untuk partai ya. Kalau kalian benar-benar mau bekerja untuk rakyat, melayani rakyat, harusnya kalian memberikan dukungan kepada Kang Deddy Mulyadi yang sudah mau gerak cepat untuk membereskan berbagai persoalan demi kebaikan atau berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Tapi kok kalian malah tersinggung dan melakukan aksi-aksi seperti ini? Menurut saya ini cara mereka untuk mengganggu jalan atau roda pemerintahan dari Kang Deddy Mulyadi. Hati-hati loh untuk Partai PDIP Perjuangan di Jawa Barat ya. Bisa-bisa kalian akan nyungsep nih di periode berikutnya. Bisa-bisa kalian bisa tidak terpilih lagi, sudah tidak dipercayakan oleh masyarakat Jawa Barat. Karena apa? Karena aksi kalian yang seperti kekanak-kanakan ya, mudah tersinggung persoalan-persoalan yang menurut saya kalau kalian mau bersikap lebih dewasa, berbesar hati ya, itu harusnya disimak lalu kemudian dievaluasi dan diperbaiki. Bukan tersinggung bodoh seperti itu lantas kemudian meminta untuk Kang Deddy Mulyadi harus klarifikasi lah, harus menyampaikan permintaan maaf pada kalian lah, harus sembah sujud kepada kalian lah. Aduh. Kang Deddy Mulyadi tetap bekerja, tenang saja ya. Kalau Anda tidak didukung oleh DPRD Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi didukung oleh masyarakat Jawa Barat. Bukan cuma masyarakat Jawa Barat, tetapi seluruh masyarakat Indonesia termasuk dengan saya dari NTT. Oke guys, kita lanjut. Anggota Dewan Fraksi PDIP meninggalkan rapat sidang paripurna di DPRD Provinsi Jabar. Gua sampai kaget gitu ya ketika melihat video tadi lewat di FYP saya, dan cukup penasaran. Akhirnya saya cari tahu kenapa kok masalahnya. Pertama, mereka merasa tersinggung saat musrembang di Cirebon dengan statementnya Gubernur Jabar. Terus mereka merasa dilecehkan sebagai lembaga, yang mana katanya lembaga ini adalah representasi rakyat Jawa Barat. Oke, memang benar DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Tapi hari ini ketika Gubernur Jawa Barat mengeluarkan kebijakan, kok masyarakatnya malah mendukung gubernur, justru mengkritik statement-statement Anda yang duduk di sana. Kalau Anda mengatakan representasi rakyat, rakyat yang mana saya tanya gitu loh ya. Rakyat hari ini justru mendukung ya, hari ini loh ya. Selama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KDM, rakyat hari ini masih mendukung 100% keputusan Gubernur Jabar. Kalau Anda mengatakan merasa dilecehkan, yang punya lembaga itu siapa sih? Rakyat, bukan Anda. Anda itu dipilih untuk duduk di sana mewakili kami sebagai masyarakat. Dan kalau Anda mengatakan representasi rakyat, rakyat yang mana? Saya balik tanya lagi. Udah dapat gaji, tukin, ngeluh saat rapat, merasa dilecehkan lagi. Itu milik rakyat, gedung itu milik rakyat, bukan milik lu. Keramai anggota DPRD di Partai PDIP walkout saat rapat paripurna. Desa kalian walkout salah mana pak? Heri bercanda ima. Pak, kan DPRD kan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan dia rakyat Jawa Barat hampir 80% setuju karena program-program Kang Deddy. Kudu mah setuju Bapak Geda, ngawakilan kami sebagai rakyat atuh. Pan baheula Bapak teh dipilih ku rakyatnya supaya jadi anggota DPRD teh. Bapak digaji tinu pajak rakyat. Kudu mah setuju Pak, aya rakyat setuju karena program gubernur, nah Bapak teh setuju. Kudu sok babarengan duduk babarengan ngamajukeun Jawa Barat supaya Jawa Barat teh lebih hade deui. Jadi Jawa Barat istimewa teh segera tercapai. Nah Bapak mah setuju. Aneh kami mah Pak. Adil lah DPRD.
Papua. Dan ini perlu saya kepimpinan untuk mengadakan interpelasi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Jadi kami membela DPRD bukan fraksi, ya. Tapi solidaritas kami bagaimanapun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain. Ini yang lagi rame terkait walkoutnya anggota fraksi Partai Merah dari rapat di DPRD. Gue nyampe penasaran, emang omongan yang keluar dari mulut Pak Deddy itu yang seperti apa yang ngebikin mereka itu kayaknya tersinggung banget, tersakiti banget gitu kan, merasa dilecehkan. Ternyata omongan pidato Pak Deddy Mulyadi yang pada saat acara Musrenbang di Cirebon. Omongan apa? Omongan terkait pembongkaran bangunan liar. Di situ Pak Deddy Mulyadi tuh ngomong, katanya kalau pembongkaran bangunan liar ini didiskusikan terlebih dahulu bersama DPRD, kagak bakalan terrealisasi lah gitu ya. Kalau bahasa guanya gitu kan, kalau bahasa Pak Deddy mah, oh bahasa elit, susah gua ngomongnya. Jadi di sini tuh Pak Deddy bilang, kalau pembongkaran bangunan liar didiskusiin, nanti otomatis namanya di DPRD itu ada praksi-praksi berbagai macam partai, ada konstituen-konstituennya gitu. Nanti yang ada kalau didiskusiin muncul aspirasi-aspirasi, berbagai macam aspirasi, saling tarik, saling ulur, saling pokoknya gitulah ibaratnya ya. Yang ada pembongkaran ya kagak terjadi, aspirasi-aspirasi diskusi masih aja terus ngublek di situ, malah jadi permasalahan begitu. Nah, makanya Pak Deddy Mulyadi udah ngambil aja tindakan secara sendiri. Itu juga kenapa kayak begitu, untuk melindungi nih kalian-kalian, hei para anggota fraksi begitu. Jadi kalau misalkan nanti harus ada laporan ini itu ke konstituennya, kalian itu cuma tinggal ngomong, nggak tahu Pak, soalnya bupatinya, gubernurnya susah dibilangin. Udah, jadi kalian nggak kena omelan gitu sama konstituen, malah aman. Malah kalian aman. Justru di sini tuh kalau gue lihat Pak Deddy Mulyadi itu cuma ingin membadani kalian biar kagak usah diomelin gitu sama ketua-ketua partai kalian, sama konstituen kalian. Lah kan Bapak juga di sini ngomong ya di video nih. Katanya saya di sini berdiri untuk DPRD gitu kan. Lah untuk rakyatnya kapan, Pak? Malah di sini kok terlihatnya kalian itu lebih mengedepankan marwahnya DPRD ini loh dibanding tentang kepentingan rakyat ya. Bukannya kalian ini wakil rakyat. Jadi liar gua. Udah gitu si Bapak juga ngomong, katanya dengan solidaritas kalian walkout itu tidak mempengaruhi partai lain, fraksi-fraksi lain. Ya berarti fraksi-fraksi lain mah pada waras, pada kagak baperan. Berarti ya mereka mah ya setuju-setuju aja, dan mungkin ya omongan Pak Deddy Mulyadi emang ada benernya. Begitu, buktinya yang lain mah anteng-anteng aja, aman-aman aja, kalian doang yang pada baper, adat-adatan. Gede ambek. Baru segitu doang. Ngedengar omongan Pak Deddy Mulyadi udah merasa tersakiti, udah celeng gitu kan ibaratnya, udah ngambek. Lah gimana, apa kabar dengan Bapak Deddy Mulyadi yang tiap hari tiap detik disindir-sindir, disenggol-senggol sama ketua DPRD kalian, yang dikata-katain, yang dia dijelek-jelekin ini itu. Santai aja dah Bapak aing mah, nggak jadi masalah. Lah kalian baru keluar ucapan begitu dong daripada Deddy Mulyadi udah baper. Lu belajar lagi sono, belajar lagi ketahanan hati ya. Ketahanan hati, ketahanan mental. Udah begitu. Bye. Pak Deddy, kemana Pak Deddy? Bukan jalan sendiri, harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukan. Pak, Bapak apal tuh? Bapak tahu nggak kenapa Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat tidak melibatkan Bapak-Bapak pada saat Kang Deddy Mulyadi melakukan suatu kebijakan atau keputusan atau tindakan? Apal tuh? Ya, ku aing dibere nyaho. Karena kalau segala keputusan, tindakan, atau solusi yang ingin dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat lalu melibatkan kalian dulu, moal beres, Pak. Moal balik. Yang ada nanti hanya teori, hanya wacana, tidak ada tindakan nyata, tidak ada solusi nyata. Ya, walaupun kebijakan itu bersifat
hanya coba-coba seperti anak nakal dibawa ke barak militer, tetapi setidaknya dicoba terlebih dahulu daripada tidak sama sekali. Karena pemimpin-pemimpin sebelumnya tidak melakukan pergerakan atau tindakan apa-apa. Ya, Kang Deddy Mulyadi juga berkata, segala tindakannya pasti beresiko. Tetapi ketika resiko itu datang dari partai-partai politik atau dari para elit, Kang Deddy Mulyadi mah teu paduli selama masyarakat Jawa Barat, mayoritas masyarakat Jawa Barat mendukung tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Itu saja sudah cukup. Ketika kalian ingin mengontrol, melihat apakah kebijakan atau tindakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini tidak merugikan masyarakat, maka silahkan turun ke lapangan, cek saja sendiri, kontrol, bikin survei ke masyarakat. Apakah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini merugikan masyarakat banyak atau tidak? Silahkan. Tetapi ketika Kang Deddy Mulyadi ingin melakukan suatu tindakan, lalu melibatkan dulu kalian, maka saya jamin tindakan yang akan dilakukan Kang Deddy Mulyadi akan tidak jadi. Karena banyak kongres nongkrong teu beres-beres. Kenapa saya berbicara seperti ini? Sekali lagi, saya yakin seyakin-yakinnya Kang Emil pun, Kang Ridwan Kamil sebelumnya ingin melakukan perubahan, melakukan tindakan, kebijakan seperti yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Cuman karena kesalahan Kang Emil itu terlalu banyak melibatkan kalian, wakil-wakil rakyat, DPRD Provinsi Jawa Barat, maka lihat apakah ada solusi yang dilakukan oleh Kang Emil untuk masyarakat Jawa Barat. Paling Aljabar, paling ngebangun masjid Al-Kamil. Tetapi ketika permasalahan banjir, ketika permasalahan kenakalan remaja, permasalahan anak-anak pelajar di Jawa Barat, apa tindakannya? Apa solusinya? Kan tidak ada. Ya, sudah maka KPAI tidak bergerak, Komnas HAM tidak ada guna, Komisi 10 ngomong wae. Ya, akhirnya apa? Ya terus saja permasalahan yang terjadi di masyarakat Jawa Barat, terlebih lagi masalah kenakalan remaja, kenakalan anak-anak pelajar, terus saja berlangsung. Ya, tidak ada perbaikan. Tetapi ketika Kang Deddy datang, lalu membuat suatu kebijakan yang mudah-mudahan menjadi solusi, kenapa kalian banyak ngoceh, banyak komplain? Hasilnya saja belum kelihatan. Karena ini adalah uji coba, slow, beren. Anjing meniru rusuhan reka mana tuh? Ya, waktunya dana hibah dievaluasi, kalian baru keluar dengan alasan Kang Deddy Mulyadi menyetop dana hibah ke pesantren. Hah, sieun teu kabagean meureunnya. Dari statement itu saja kalian sudah salah. Dengan kata-kata men-stop dana hibah ke pesantren itu sudah salah. Berarti menunjukkan kalian itu tidak mengerti bekerja menjadi seorang wakil rakyat. Atau percuma aing milih kalian juga. Ingat, Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Menjadi gubernur sekarang ini, siapa yang memilih? Saya. Kalian menjadi wakil rakyat, menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Siapa yang memilih? Saya. Tetapi aneh, Kang Deddy Mulyadi dipilih oleh saya bekerja untuk saya, tetapi kalian dipilih untuk saya, tidak mau bekerja untuk saya. Apa buktinya tidak mau bekerja untuk saya? Itu kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang saya dukung, yang kami dukung, kalian tidak mendukung. Kan aneh. Cik Malikira tuh. Ya. Jadi ketika kalian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDIP ingin meminta klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi, biarkan saya yang mengklarifikasi. Jawabannya, kenapa Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat tidak selalu melibatkan kalian? Karena kalian itu terlalu banyak teori. Ujung-ujungnya menghambat. Ya, menghambat kebijakan, solusi yang akan dibuat, yang akan dilaksanakan. Terbukti dari zaman Kang Emil, kira-kira solusi apa yang sudah Kang Emil buat, kebijakan apa yang sudah Kang Emil buat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat Jawa Barat. Salah satu contohnya yaitu kenakalan remaja, pelajar yang ada di Jawa Barat. Apa atuh? Misalkan Kang Emil seperti Gubernur DKI yang sekarang saja, perpustakaan dibuka 24 jam,
walaupun tidak efektif, menurut saya walaupun tidak efektif, setidaknya melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja atau pelajar yang ada di Jawa Barat. Tetapi kan ini tidak ada. Tapi saya yakin Kang Emil sudah terpikir untuk melakukan perubahan. Solusi apa untuk menyelesaikan masalah kenakalan remaja yang ada di Jawa Barat, khususnya tawuran pelajar yang ada di Jawa Barat. Tetapi sekali lagi, kesalahan Kang Emil terlalu banyak melibatkan DPRD Provinsi Jawa Barat yang terlalu banyak teori, banyak rapat, menghabiskan anggaran dana. Ya, rapat untuk konsumsi untuk rapat saja bisa berpuluh-puluh juta anjing, semua balik. Mendingan langsung eksekusi. Karena tugas pemimpin yang ada di Jawa Barat yang kami butuhkan adalah pemimpin yang selalu mengeksekusi. Tetapi ingat, jangan keluar aturan. Kang Deddy Mulyadi mengeksekusi bangunan-bangunan liar sesuai aturan, sesuai perundang-undangan, karena itu tanah milik negara, tidak boleh dialihfungsikan. Kami mendukung. Ya, ketika kalian tidak mendukung dengan alasan, coba pikirkanlah rakyat-rakyat kecil, sia atau wakil rakyat memikirkan anak. Ya, selama ini kemana saja kalian? Capek-capek aing milih kalian. Kalau kalian selalu bersikap seperti ini, jangan salahkan kami. 5 tahun yang akan datang kalian tidak akan dipilih lagi. Tidak akan dipilih lagi, demi Allah ini mah. Sok buktikan. Selama Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai gubernur, terus kalian banyak komplain, banyak mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi, padahal kebijakan itu kami masyarakat Jawa Barat, mayoritas masyarakat Jawa Barat mendukung, lalu kalian mengkomplain, mengkritik, maka saya jamin moal kapilih deui. Demi Allah ieu mah. Sok buktikan. Moal kapilih deui, nanaonan milih nu kararitu. Weuh gawe. Aya pemimpin anu gawe, kadang dikomplain. Ya. Saya tidak suka wakil rakyat, anggota DPRD yang kerjaannya teh cuman apal meureun, aya meureun, saeutik mah saya tidak mau. Saya pengen yang kerja. Kalian dapat duit, ya. Misalkan dapat keuntungan tuh dari dana pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi kaliannya kerja, aing mah mau jadi masalah. Tetapi ketika kalian dapat duit, misalkan dari dana hibah, kepeceretan, dari program-program kepeceretan, tetapi program tidak ada bermanfaat, bahkan tidak membuat apa-apa buat kami, anjing percuma. Kesimpulan mending ngajar dog gue. Kalian sudah punya gaji, punya tunjangan, sudah diam saja, lihat saja apa hasil yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Lihat hasil dari kebijakannya seperti apa. Ya, santai we anjing tong rariweuh lah. Capek aing ningali kalakuan wakil rakyat aing kararieu mah. Moal baleng. Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak coba mengatakan, Bupati nanti bisa, gubernur nanti bisa dicari jeung teu beunang diurus saja tadi Bapak bersih. Bapak bersih. Tetapi ada hal yang harus terorkestrasi. Apa itu? Anggaran Pak terorkestrasi. Ada perencanaannya, ada PPK-nya, ada KPA-nya, ada auditnya. Kemudian ada anggaran yang tidak terkonsentrasi. Apa? Kemarin Pak, apa itu? Pergeseran anggaran. Kenapa? Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri Pak. Pak Didi lakukan percepatan, bikin rencana yang cepat. Kenapa? Karena Pak Didi harus menyongsong perubahan dengan cepat. Ada. Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada Pak, nanti perubahan anggaran Pak. Nanti APBD tahun 2006 Pak, itu akan saya lakukan lagi Pak. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit. Nah guys, jadi intinya cuma pidato yang seperti itu ya. Lantas kemudian para anggota DPRD terutama dari fraksi Partai PDIP Perjuangan ini tersinggung ya. Nah guys, Kang Deddy Mulyadi ini sebelum menjadi gubernur, beliau ini udah asam garam dalam dunia perpolitikan. Dan karirnya itu dimulai dari jabatan yang
paling bawah dulu, yakni menjadi anggota DPRD Purwakarta, guys, ya. Nah, tentunya dia sudah banyak mengetahui bagaimana lika-liku kerja sebagai anggota dewan, ya, dengan berbagai proses kerumitannya. Sehingga dia berbicara seperti itu berangkat dari pengalamannya. Dan menurut saya, para anggota DPR, terutama dari fraksi Partai PDIP Perjuangan ini, tidak perlu tersinggung, ya, tidak perlu membuat kehebohan di media. Yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini kan menangani persoalan banjir, ya, membereskan bangunan-bangunan liar yang ada di bantaran sungai. Itu kan bagus. Itu kan sangat berarti untuk kehidupan masyarakat. Tapi kenapa harus dengan sikap-sikap yang seperti itu yang harus kalian tunjukkan? Sikap yang kalian tunjukkan itu menandakan bahwa kalian ini sedang berupaya untuk mau menghambat proses percepatan pembangunan atau kinerja dari Kang Deddy Mulyadi, ya. Oke guys, saya bersyukur Kang Deddy Mulyadi ini, meskipun ya ada beberapa anggota DPRD ataupun para elit-elit yang agak agak kontra dengan dia, namun ia membuat Kang Deddy kuat ini karena mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Jawa Barat. Ketika beliau berkunjung ke daerah manapun, penyambutan untuk Kang Deddy Mulyadi ini sangat luar biasa. Orang berebutan untuk perjabatan tangan dengan beliau. Ini berbeda guys ya dengan gubernur-gubernur lain. Kalau berkunjung ke wilayah atau daerah-daerahnya, itu sambutannya dingin, ya, tidak seantusias atau sehisteris Kang Deddy Mulyadi, ya. Itu berarti Kang Deddy Mulyadi ini mendapatkan backingan yang sangat kuat dari semua lapisan masyarakat. Jadi jangan main-main kalian, ya. Mau berusaha menjatuhkan, menyerang atau mengganggu Kang Deddy Mulyadi, tapi kalau kalian tidak didukung oleh kekuatan rakyat, itu percuma, ya. Kang Deddy Mulyadi tetap kuat dan kokoh karena mendapatkan perlindungan dari rakyat Indonesia. Karena yang utama kan itu. Semua mereka yang berkuasa hari ini guys ya, itu karena suara dan dukungan rakyat. Nah, kalau mereka tidak mendapatkan dukungan dari rakyat, itu lemah suara mereka. Itu lemah kekuatan mereka. Dan beruntung Kang Deddy Mulyadi mendapatkan dukungan dari rakyat sehingga kekuatannya sangat kuat sekali. Oke guys, semoga saya berharap agar Kang Deddy Mulyadi tidak perlu mengklarifikasi, tidak perlu harus meminta maaf, ya. Berikan pelajaran berharga untuk para anggota DPRD Jawa Barat, terutama dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Dan untuk fraksi Partai PDI Perjuangan, hati-hati kalian ya. Jangan sampai sikap-sikap kalian kemarin membuat masyarakat Jawa Barat menjadi tidak serak lagi dengan kalian. Bisa-bisa di periode berikut kalian tidak terpilih, kalian tenggelam, kalian nyungsep di Jawa Barat, ya. Oke guys, sampai jumpa lagi.